Baik, terima kasih. Saatnya kita ikuti informasi dalam segmen Ditelantas Peka, Peduli Keselamatan Presisi bersama saya, Bribtu Laras. Saudara, berbagai pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada warga Makassar dalam pengurusan pajak kendaraan terus dilakukan. Seperti hadirnya kedai samsat di beberapa titik di kota Makassar. Dengan adanya kedai samsat, lokasinya lebih terjangkau dan mengurai antrian panjang di kantor Samsat Pusat. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV, Marnisha Fitriani. Saudara, demi memudahkan masyarakat dalam pembayaran wajib pajak kendaraan, Ditelantas Polda Sulawesi Selatan memberikan pelayanan alternatif, yakni dengan menghadirkan kedai samsat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa kedai samsat ini, kami akan berbincang bersama dengan Ibtu Ilham Yuliani dari Samsat Makassar. Ibu Ilham, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Oke, baik Ibu Ilham, terkait dengan program Kedai Samsat, pelayanan apa saja yang diberikan untuk masyarakat di Kedai Samsat ini dan bagaimana sistem kerjanya? Baik, terima kasih untuk Kedai Samsat melaksanakan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan juga pengesahan STNK oleh anggota Polri. Selanjutnya, untuk Kedai Samsat ini buka setiap harinya pada hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 15 sore. Dan sistem kerjanya yaitu wajib pajak tidak perlu datang ke Samsat Induk, wajib pajak datang ke Kedai Samsat, selanjutnya menyerahkan STNK serta notis pajaknya yang lama, kemudian dilakukan pendaftaran oleh petugas Polri, selanjutnya dicek oleh petugas Bapenda berapa bayar pajak yang akan dibayarkan, kemudian wajib pajak diinfokan nominalnya, selanjutnya menyerahkan uangnya kepada kasir yaitu dari Bapenda, kemudian di-print notis pajak dan selanjutnya dilakukan pengesahan STNK oleh petugas Polri dengan membubuhkan cap Polri pada STNK. Baik, selanjutnya ada berapa kedai samsat seperti ini yang tersebar di Kota Makassar? Kedai samsat di Kota Makassar terdapat 4 kedai samsat dengan terbagi menjadi 2 regional, yaitu Samsat Makassar 1 yaitu di Jalan Hertasning dan di belakang Masjid Al-Markas. Selanjutnya Samsat Makassar 2 kedainya terletak di Bukit Katulistiwa dan juga di Jalan Boulevard. Demikian. Oke, baik. Terakhir mungkin ada himbauan untuk masyarakat yang suka menunda-nunda membayar pajak kendaraannya. Baik, kami anggota Polri menghimbau kepada masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Saat ini Samsat sudah banyak menyediakan fasilitas pembayaran pajak yaitu dengan Samsat keliling, kedai samsat dan juga drive-thru, dan juga saat ini ada aplikasi terbaru e-Signal untuk memudahkan bagi para pemilik kendaraan bermotor bisa membayarkan pajaknya melalui aplikasi di handphone Android. Demikian. Oke, baik, terima kasih Ibu Ilham. Nah, saudara, dengan adanya sistem yang lebih mudah dalam menjangkau masyarakat, diharapkan bagi masyarakat untuk bisa lebih taat dalam membayar pajak kendaraannya. Demikian, Marnisha Fitriani, Rama Pratama, Kompas TV, Makassar. Pihak kepolisian dari Polres Maros melakukan peninjauan jembatan Sungai Putih yang mengalami kerusakan. Akibat kerusakan tersebut, jembatan tidak dapat dilalui dan kendaraan dialihkan ke jalur yang lain. Peninjauan yang dilakukan bersama beberapa instansi lain untuk dilakukan pengamatan guna menentukan langkah yang diambil dalam perbaikan jembatan tersebut. Jembatan Sungai Putih Salendrang yang berada di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengalami kerusakan dan saat ini tidak dapat lagi digunakan. Setelah kerusakan yang terjadi beberapa waktu lalu, akhirnya salah satu jembatan yang sering dilalui kendaraan berat ini harus ditutup dan tidak dapat lagi dioperasikan. Jajaran Polres Maros bersama beberapa instansi terkait seperti pihak Kementerian PUPR, BPPJN Sulsel, PPK 31 Balai Jalan Makassar, dan Kanitur Jawali melakukan survei dan peninjauan pada jembatan tersebut.
Survei yang telah dilakukan ini untuk menentukan apakah jembatan tersebut layak dan aman digunakan untuk pengguna jalan, terutama kendaraan tonnase berat. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan jembatan yang lebih parah, utamanya setelah memasuki musim penghujan. Dengan ditutupnya salah satu jembatan Sungai Puteh, membuat arus kendaraan dari dan ke Makassar sering menumpuk dan membuat kepadatan. Oleh karena itu, Satlantas Polres Maros membuat rekayasa pengalihan lalu lintas untuk mengurai kemacetan dan penumpukan di area jembatan Sungai Puteh. Untuk rekayasa kontraplo yang kami lakukan selama jembatan ini mengalami kerusakan, yaitu dari arah Pangkep, kita menempatkan water barrier beserta juga dengan personil kami untuk jam-jam kepadatan kendaraan, yaitu jam 4 sama jam setelah maghrib itu jam 18. Jadi untuk penempatan personil kami sip-sipkan dibagi 3 sip karena untuk kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Dan untuk pengalihan arus dari arah Maros kita ambilkan dari sisi kanan karena ada kendaraan dari Bosowa. Jadi kami ambil sisi kanan terus ke sisi kiri ya Pak ya. Jadi kembali ke sisi kiri agar tidak bertabrakan dengan dari yang arah Pangkep. Ibu, bagaimana dengan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi pengguna jalan yang melewati jembatan Sungai Puteh ini? Kami banyak-banyak melakukan sosialisasi, terutama media sosial, yaitu di IG, di Instagram maupun di Facebook. Dengan cara juga menyampaikan secara langsung, mau itu di pasar, di tempat keramaian, kami mensosialisasikan bahwa arus kendaraan yang padatan jam segini tidak dapat digunakan jembatan tersebut. Kondisi jembatan Sungai Puteh ini setelah kami melakukan penyelidikan, itu kondisi kerusakan hampir sekitar 35%. Yang mengalami kerusakan adalah pada sisi hanger pendek di jembatan Pelengkung ini, jadi ada 4 buah hanger. Nah, sisi kanan arah Pangkep itu yang pertama rusak akibat kita lihat bahwa kondisi jembatan ini di bagian arah Pangkep itu ada R-nya di depan itu yang mengakibatkan kendaraan mungkin melakukan pengereman. Jadi akibatnya melakukan berulang-ulang, akibatnya hanger yang di sebelah kanan arah Pangkep itu mengalami putus. Demikianlah informasi dalam segmen Ditlantas PK, Peduli Keselamatan Presisi. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Kini kita kembali ke Panca Rizky.